Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jalning Farah Helpo Limpung dengan NIM 230511030019 dari kelas Ganjil, mata kuliah aplikasi teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi yang memungkinkan input data berupa tulisan, teks, angka, atau fungsi kompleks lainnya. Aplikasi ini juga dikenal dengan sebutan spreadsheet atau lembar kerja elektronik. Program ini membantu pengguna untuk menghitung, menganalisis, juga mempresentasikan data. Saat ini, saya akan menyebutkan mengenai letak dan fungsi dari menu bar, ribbon, tools menu, hingga scroll bar pada Excel. Pada bagian yang pertama yaitu menu bar. Menu bar merupakan fasilitas berupa teks yang disediakan oleh aplikasi yang berisi perintah untuk menggunakan aplikasi. Menu bar terdiri dari menu file, homepage, page layout, formulas, data, view, review, dan help. Yang kedua yaitu ribbon, di mana ribbon adalah kumpulan tombol perintah yang bisa digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu sesuai kebutuhan. Dan ribbon ini terdiri dari tab menu, grup perintah atau command group, dan tombol perintah atau command button. Yang ketiga yaitu tools menu. Di mana tools menu ini berguna untuk memudahkan serta menghemat waktu pengguna dalam memproses data. Selanjutnya itu icon merge and center. Di mana icon merge and center ini digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel, kemudian membuat isi sel menjadi perataan tengah. Selanjutnya yaitu formula bar. Formula bar adalah kotak yang berfungsi untuk menampilkan rumus, memasukkan rumus, dan memperbaiki rumus yang telah dibuat. Yang keenam adalah header of column, yang merupakan petunjuk lokasi kolom pada lembar kerja yang aktif. Yang ketujuh yaitu name box, di mana name box adalah kotak display yang terletak di atas kolom header sebelah kiri. Fungsinya untuk menunjukkan posisi sel yang aktif sehingga pengguna dapat mengetahui posisi baris dan kolom sel tersebut. Yang kedelapan yaitu sel, di mana sel ini merupakan persimpangan tempat bertemunya baris dan kolom yang nantinya akan diisi dengan rumus Excel sesuai penggunaannya. Selanjutnya, header of row. Header of row ini adalah petunjuk lokasi baris pada lembar kerja yang aktif. Selanjutnya, sheet name, di mana sheet name adalah nama-nama sheet atau lembar kerja yang nantinya bisa Anda isi dengan data-data. Yang ke-11 yaitu scroll bar, di mana scroll bar ini merupakan sebuah tombol yang fungsinya bisa untuk menampilkan angka. Selanjutnya yaitu tools dan pengaplikasiannya. Terdapat beberapa menu. Yang pertama yaitu menu files. Di dalam menu files ini terdiri atas new, perintah untuk membuat lembar kerja baru, open, perintah untuk membuka dokumen, close, perintah untuk menutup jendela workbook, save, perintah untuk menyimpan data, save as, perintah untuk menyimpan data yang belum memiliki nama, save as web page, perintah untuk menyimpan ke dalam halaman web, save workspace, perintah untuk menyimpan sebagai file workspace, file search, perintah untuk mencari file workbook, permission, perintah untuk melihat apa yang akan disetting dalam halaman pengolahan data tersebut. Web page preview, perintah untuk melihat lembar kerja yang akan dicetak. Page setup, perintah untuk mengatur setting halaman. Print area, perintah untuk menentukan lembar kerja yang akan dicetak. Print preview, perintah untuk melihat lembar kerja yang akan dicetak.
Print, perintah untuk mencetak data. Send to, perintah untuk mengirimkan file. Properties, perintah untuk membuat ringkasan file yang aktif. Dan exit, perintah untuk menutup program Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu menu edit. Pada menu edit terdapat perintah untuk menampilkan lembar kerja pada posisi normal, page break preview, perintah untuk melihat hasil pemotongan halaman lembar kerja, task panel, perintah untuk membuka tampilan perintah, toolbars, perintah untuk menampilkan toolbar, formula bar, perintah untuk memunculkan baris rumus, status bar, perintah untuk memunculkan status bar, header and footer, perintah untuk membuat header dan footer, comments, perintah untuk memunculkan toolbar comment, dan reviewing lembar kerja. Custom views, perintah untuk menyimpan area cetak pada workbook, dan full screen, perintah untuk menampilkan layar secara penuh, dan zoom, perintah untuk mengganti ukuran lembar kerja. Selanjutnya yaitu menu home. Pada menu home ini terdapat clipboard, perintah yang berfungsi untuk melakukan cut, copy and paste, alignment, perintah yang berfungsi untuk mengatur rataan tampilan data dan penggabungan sel, font, perintah yang berfungsi mengatur font, styles, perintah yang berfungsi untuk memberikan kustomisasi tampilan sel, cells, perintah yang berguna untuk mengatur sel dari segi width, height, and others. Editing, perintah yang berfungsi mengelola data, number, perintah yang berfungsi mengubah format tampilan angka. Selanjutnya menu insert. Pada menu insert terdapat sel, perintah untuk menyisipkan sel, rows, perintah untuk menambah baris sel, columns, perintah untuk menambah kolom, worksheet, perintah untuk menyisipkan lembar kerja, chart, perintah untuk membuat grafik, simbol, perintah untuk menyisipkan simbol, page break, perintah untuk membuat halaman yang terpotong, function, perintah untuk memasukkan rumus fungsi logika, name, perintah untuk memberi nama range data, comment, perintah untuk memberi catatan pada lembar kerja, picture, perintah untuk menyisipkan gambar, diagram, perintah untuk membuat diagram, objek, perintah untuk membuat diagram, objek, perintah untuk memasukkan gambar, hyperlink, perintah untuk menghubungkan berkas dengan file. Selanjutnya menu page layout. Terdapat themes, perintah yang berguna untuk memberikan efek visual pada lembar kerja, page setup, perintah yang berguna untuk melakukan pengaturan kertas pada lembar kerja, sheet option, perintah yang berguna untuk menampilkan grid lines and heading, arrange, perintah yang berguna untuk mengatur objek, scale to fit, perintah yang berguna untuk mengatur skala baris dan kolom terhadap ukuran kertas. Selanjutnya yaitu menu tools, spelling, perintah untuk memeriksa data, research, perintah untuk mencari file, error checking, perintah untuk mengecek kesalahan, track change, perintah untuk melihat perubahan oleh orang lain, compare and match workbooks, perintah untuk menggabungkan beberapa workbook, protection, perintah untuk mengamankan data, online collaboration, perintah untuk menyusun pertemuan beserta menjadwalannya, goal sheet, perintah untuk mengubah nilai rumus, scenarios, perintah untuk membuat ringkasan pada Microsoft Excel, formula auditing, perintah untuk meletakkan rumus dengan menggunakan nilai pada sel, aktif mengatur sel dan meletakkan data ke rumus. Makro, perintah untuk menjalankan program makro. Add-ins, perintah untuk mengaktifkan atau nonaktifkan add-ins. Autocorrect option, perintah untuk menampilkan perintah atau autocorrect. Customize, perintah untuk mengatur toolbars. Options, perintah untuk membuka menu dan tabulasi. Selanjutnya menu view, terdapat normal, perintah untuk menampilkan lembar kerja pada posisi normal, page preview, perintah untuk melihat hasil pemotongan halaman lembar kerja, task panel, perintah untuk membuka tampilan perintah, toolbars, perintah untuk menampilkan toolbar, formula bar, perintah untuk memunculkan baris rumus, status bar, perintah untuk memunculkan status bar, header and footer, perintah untuk membuat header dan footer, comments, perintah untuk memunculkan toolbar comment dan reviewing lembar kerja, custom view, perintah untuk menyimpan area cetak pada workbook, full screen, perintah untuk menampilkan layar secara penuh, zoom, perintah untuk mengganti ukuran lembar kerja.
Selanjutnya yaitu menu format. Pada menu format, terdapat cell, perintah untuk membuat format cell, row, perintah untuk mengatur tinggi baris, kolom, perintah untuk mengatur lembar kolom, sheet, perintah untuk memformat sheet, auto format, perintah untuk membuat format tabel, conditional formatting, perintah untuk memformat nilai data cell, style, perintah untuk mengubah data pada lembar kerja. Menu data, short, perintah untuk mengurutkan data, filter, perintah untuk memfilter data, form, perintah untuk menambah atau mengurangi data, subtotal, perintah untuk menghitung subtotal, validation, perintah untuk membatasi jenis data yang dimasukkan, table, perintah untuk membuat table, text to columns, perintah untuk membuat naskah teks menjadi berkolom, consolidate, perintah untuk mengkonsolidasi data, group and outline, perintah untuk menggabungkan data, pivot table and pivot chart report, perintah untuk membuat tabel dan grafik pivot, import external data, perintah untuk mengimpor data luar, refresh data, perintah untuk menyegarkan kembali data dari luar. Selanjutnya di sini ada data mengenai beberapa peserta dengan nilai tes, ada 2 nilai tes, dan akan dicari jumlah nilai beserta rata-rata nilai dan nilai tertinggi, juga nilai terendah. Tapi sebelum itu, saya akan menyebutkan beberapa rumus yang paling sering digunakan dalam Excel. Yang pertama yaitu sama dengan sum untuk menjumlahkan data. Selanjutnya sama dengan average untuk mencari nilai rata-rata. Selanjutnya if untuk membuat perbandingan logis dengan menguji parameter dan mengembalikan hasil. Selanjutnya max or min untuk mencari data tertinggi atau data terendah. Selanjutnya choose untuk memilih dan menampilkan suatu nilai pada satu list nilai. Selanjutnya count untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Selanjutnya trim untuk menghapus spasi yang berlebih pada kalimat dalam sel. VLOOKUP untuk mencari data secara vertikal atau tegak. HLOOKUP untuk mencari data secara horizontal atau mendatar. Selanjutnya, di sini kita ada contoh. Sini kita akan mencari jumlah nilainya. Bagaimana cara mencari jumlah nilainya, yaitu caranya yaitu untuk mencari jumlah nilai sama dengan kita menggunakan sama dengan sum dalam kurung kita memformat nilai yang akan kita jumlahkan. Lalu kita enter. Hasilnya 158. Dan untuk melanjutkan rumusnya hingga ke bawah, kita tekan 2 kali pada ujung kanan bawah. Dan rumus akan terformat ke semua data.
Selanjutnya, mencari rata-rata nilai. Kita menggunakan rumus average sama dengan average dalam kurung, maaf, kita menggunakan rumus average dalam kurung kita format seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya juga, kita tekan 2 kali pada ujung kanan bawah angka rumus tersebut. Selanjutnya, kita mencari nilai tertinggi dari rata-rata nilai ini dengan menggunakan rumus sama dengan X dalam kurung format dari rata-rata nilai. Enter. Selanjutnya, mencari nilai terendah menggunakan rumus sama dengan min dalam kurung format dari rata-rata nilai yang ada. Enter. Itulah merupakan salah satu contoh dalam mencari jumlah nilai, rata-rata nilai tertinggi dan nilai terendah menggunakan rumus yang ada pada Microsoft Excel. Sekian dari saya, Jennifer Rahel Pelimpung dengan NIM 019. Terima kasih.